Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sukarno dengan saya Cindy Andita, Dengan saya Dela Ardila. Dengan saya Vina Savitri. Saya Ismi Sulastri. Di sini kami akan membacakan mengenai demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Selamat menonton. Halo teman-teman, di sini saya akan membacakan halaman 37. Nomor 1. Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, belum semua indikator terpenuhi, mengingat pada saat itu pemerintah sedang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Pelaksanaan demokrasi pada periode ini baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Namun perlu diingat, ketika sidang BPUPK kita dapat melihat begitu besar komitmen para pendiri bangsa mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari perjuangan Muhammad Yamin dengan usulan Asas Peri Kerakyatan dan IR Soekarno dengan usulan Mufakat atau Demokrasi tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa demokrasi tidak hanya sebatas komitmen, tetapi harus diwujudkan. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama, penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Meski demikian, menurut Muhammad Yamin, UUD ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya UUD 1945. Demikian juga Soekarno dalam pidatonya mengatakan sifat sementara UUD 1945 karena didasari kurang lengkap dan kurang sempurnanya UUD yang bersifat sementara. Undang-undang dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara. Untuk undang-undang dasar sekilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revolusi Groundwet. Nah, di sini saya akan membacakan halaman 38, naskah UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Meliputi 71 butir ketentuan tanpa penjelasan. Menurut Yamin, Konstitusi Republik Indonesia yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 memiliki kekuatan mengikat. Artinya, Undang-Undang Dasar ini sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat. Meskipun dikatakan oleh Soekarno masih bersifat sementara mengingat situasi, kondisi, dan kebutuhan yang mendesak saat itu, konstitusi ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, A. Mukadimah konstitusi yang dinamai bagian pembuka. B. Batang tubuh konstitusi yang terdiri atas 15 bab dalam 36 pasal. Dan C. Bagian penutup konstitusi yang terbagi atas 16 bab pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar aturan peralihan dalam 4 pasal dalam 2 ayat. Pembukaan dan pasal-pasal itu kemudian hari baru diberi penjelasan oleh Profesor Dr. M.R. Supomo. Selanjutnya, UUD 1945 tersebut dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Pembukaan dan pasal-pasal terdapat pada halaman 46 sampai 48, penjelasan pada halaman 51 sampai 56,
dan teks proklamasi ada pada halaman 45. Secara garis besar, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas A. Pembukaan, B. Batang tubuh, dan C. Penjelasan. PPKI kemudian berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Melahirkan alat kelengkapan negara lainnya, menentukan pembagian wilayah Republik Indonesia, jumlah apartemen, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah lembaga-lembaga kekuasaan terbentuk dan menjelaskan fungsinya, PPKI bubar. Baik, di sini saya akan membacakan halaman 39. KNIP dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan selama belum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung yaitu DPA. Sesuai amanat pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945. Kabinet pertama Republik Indonesia menurut UUD terdiri dari presiden dan pembantu presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan yang dibentuk pada 2 September 1945. Dengan demikian, sejak 3 September 1945, Presiden dalam melaksanakan tugas bekerja secara kolegial bersama Wakil Presiden dan para menteri. Presiden dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal-pasal batang tubuh dan pasal 4 Aturan Pelarihan. Artinya, Presiden juga bertindak sebagai MPR, DPA, dan sekaligus DPR. Selain itu, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Pada 17 Oktober 1945 dibentuk Badan Pekerja KNIP atau BP KNIP dengan tugas utama membentuk MPR dan DPR. Selanjutnya, BP KNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik seluas-luasnya. Melalui maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dengan keluarnya maklumat tersebut, berdirilah 40 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pencaturan politik nasional. Beberapa perubahan pada periode berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI hanyalah hal-hal kecil dan bukan masalah yang mendasar. Perubahan-perubahan tersebut meliputi: 1. Istilah hukum dasar diganti menjadi undang-undang dasar. Kedua, kata muqaddimah diganti menjadi pembukaan. 3. Dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Dan yang keempat, diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada. Saya di sini akan membacakan halaman 40. 2. UUD RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS secara resmi mulai berlaku pada 27 Desember 1945 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan dasar hukum. Berlaku konstitusi RIS adalah keputusan Presiden RIS nomor 48 tanggal 31 Januari 1950, lembaran negara 50 sampai 03. Pada 27 Desember 1949 terjadi 3 peristiwa penting lainnya, yaitu A. Menyerahkan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Muhammad Hatta sebagai Wakil Republik Indonesia Serikat di Belanda. B. Menyerahkan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta. C. Menyerahkan kekuasaan dari Wakil Belanda Lodewijk kepada Wakil Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Jakarta. Pada periode berlaku UUD RIS, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya di negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Presiden MR
saat selama konstitusi RIS diberlakukan, banyak apresiasi yang muncul dari negara-negara bagian untuk kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17 Agustus 1950 disepakati kembali ke bentuk Indonesia Negara Kesatuan. Konstitusi RIS atau UUD RIS 1945 terdiri atas Mukadimah terdiri atas 4 alinea, B. Batang tubuh terdiri atas 6 bab 1970 pasal dan lampiran. Adapun beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain A. Bentuk negara serikat, sedangkan bentuk pemerintah adalah republik. B. Sistem pemerintah parlementer, kepada pemerintah dijabatkan oleh Perdana Menteri. Terima kasih, sekian dari kami. Semoga kita semua dapat mengamalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Salam merdeka. Salam. Literasi. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.